perubahan etika bisnis Iya. dunia juga boleh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, para serta dai online, promosi yang berbahagia, alhamdulillah hari ini kita diberikan rezeki Allah Subhanahu wa taala dengan hadirnya sahabat kita, pengusaha di segala zaman, Bapak Syekh Muhammad Masyhur, yang melalang dunia sudah ke dari ujung dunia ke ujung dunia yang lain. Mari kita nikmati segala pandangan beliau terkait juga pengalaman-pengalaman beliau. Apalagi di sini juga ada Bapak Anding Sukiman, Raja Drone dari Wonogiri. Ya, ya. Ini Raja Drone dia. Ini kita kebanggaan kita. Karena memang sekarang dunia ekonomi pun harus dilihat dari atas. Lewat drone. Nanti kalau drone udah punya, pesawatnya yang punya nanti. Insya Allah ya. Sekalian yang hadir, alhamdulillah kita sambil ngobrol dengan beliau-beliau ini tentang sekarang terkait dengan perubahan peta bisnis dunia ini. Perubahan paradigma harus kita bicarakan lebih matang supaya masuknya ke ketika yang lebih spesifik kita lebih mudah. Mari kita buka dengan baca basmalah bersama-sama. Udah ya, bismillahirrahmanirrahim. Kami persilakan Bapak Syekh Muhammad Masyhur untuk bisa memberikan pandangannya terlebih dahulu. Tafadhol Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sekjen atas waktu yang diberikan. Juga salam Ramadan buat teman-teman yang hadir pada program hari ini. Mudah-mudahan acara bincang-bincang kita ini yang insya Allah berlangsung selama bulan puasa, berarti insya Allah 4 kali ya Pak Sekjen selama Ramadan setiap hari Minggu, bermanfaat buat kita semua dan bermanfaat buat saya juga insya Allah, amin ya rabbal alamin. Tadi yang diberikan judul oleh Sekjen adalah perubahan peta bisnis dunia, bukan cuma Indonesia saja, hampir semua negara mengalami perubahan dengan adanya COVID-19 ini. Saya melihat di sini menyambung dari kemarin yang saya katakan berkah di balik musibah. Tentunya perubahan bisnis dunia ini adalah sebagian orang menerima berkahnya, sebagian orang juga mendapat musibah. Yang sebagian orang menerima berkah, orang yang jeli melihat kesempatan-kesempatan di balik kesulitan, yang dapat menangkapnya, yang tentunya itu juga telah difirmankan dalam Al-Quran yang berbunyi innamal yusri yusra, dalam kesulitan selalu ada jalan keluar, ada penerangan tentunya. Bisnis-bisnis tentu yang berjalan selama ini, baik itu yang dengan gaya yang manual seperti toko-toko ataupun mall ataupun dagang dari rumah ke rumah di pertokoan, itu sudah menjadi tren yang selama ini berjalan ratusan tahun atau ribuan tahun bahkan. Kemudian tren teknologi saat ini online menjadi berkah, tapi juga kagetan buat kita yang tidak siap atas keadaan seperti ini. Tentunya di generasi muda hal-hal seperti ini tidak terlalu mengagetkan buat mereka, sehingga yang kita lihat banyak generasi milenial yang berusia 20-an bekerja dengan kagetan teknologi ini yang kita temukan di media. Misalkan ada anak muda dengan kekayaan sekian, ada anak muda dengan bisnis macam-macam, yang untuk generasi yang mungkin usia 60 ke atas itu menjadi satu keanehan ya Pak Sekjen, menjadi satu keanehan dan menjadi hal yang tidak masuk di akal buat mereka. Tapi kembali pada diskusi ini bahwa perubahan paradigma bisnis kita yang generasi pengusaha tentunya harus pandai memetik hikmah dari semua keadaan ini, pandai beradaptasi dengan lingkungan yang ada saat ini. Kemarin kita berdiskusi dengan Pak Anding
mendengarkan masalah daging sapi, ada saudara kita yang mengalami kesulitan dalam pemasaran dan lain-lain sebagainya. Saya juga melakukan diskusi setelah hari itu sampai semalam habis maghrib dengan Pak Anding. Saya katakan pada Pak Anding, bisnis yang akan bertahan, di antaranya sekarang bisnis hotel akan terpuruk, tapi bisnis industri kos-kosan itu akan berjalan dengan baik nantinya. Karena orang tidak perlu lagi memilih kantor yang eksklusif, tapi ada tren untuk menekan kos dengan cukup biaya di rumah. Kemudian bekerja dari ruang kerja yang murah, tapi dibuat senyaman mungkin. Tentu kos-kosan mulai dari murah sampai yang eksklusif itu akan menjadi tren. Dan juga apartemen tidak perlu lagi melihat lokasi. Orang kalau dulu kita beli apartemen lihat lokasi karena akses mudah ke pusat kota, tapi sekarang nggak lagi, mereka dandanin walaupun di pinggiran, tapi mereka dandani dengan baik, mereka bikin senyaman mungkin, saya menjadikan ruang kerja. Nah, itu yang terjadi pada generasi milenial saat ini, dan generasi yang jauh di atas kita tentu agak sulit beradaptasi dengan lingkungan seperti ini. Nah, umumnya mereka adalah penjual baik itu penjual jasa maupun penjual barang. Nah, di sini kita kalau mau melihat penjualan barang, kalau kita mencoba beradaptasi dengan keadaan seperti ini, khususnya di kelompok anggota kita Parmusi yang rata-rata juga banyak penjual, ada penjual daging, ada penjual ayam, ada penjual pakaian, ada penjual home industry yang tentunya yang tadinya mungkin berjualan di toko-toko, karena gaptek sedikit, mulai beradaptasi agak lambat memulainya. Tapi ini bukan juga satu hal yang dijadikan sebagai penyesalan. Memang kita, orang Indonesia memang dalam teknologi agak gaptek sedikit dibanding Singapura ataupun dibanding China, di mana orang-orang tua dalam usia 70 pun masih bermain dengan teknologi IT yang cukup canggih, sementara kita agak terlambat. Bahkan internet Indonesia pun kalau dibanding negara lain seperti di Amerika atau di Singapura yang sekedar sekedip mata aja sudah kebuka, di kita butuh berpuluh-puluh menit untuk bisa mengakses. Tapi itu juga tidak membuat satu kendala buat kita. Saya kembali ke perniagaan ya. Beberapa macam perniagaan di sini, perniagaan barang. Ada barang yang menjual dirinya sendiri, tidak perlu kepandaian pedagangnya untuk menjual. Barang-barang yang menjual dirinya sendiri ini tentu akan berafiliasi dengan kualitas dan harga. Nah, ini seperti kebutuhan pokok, yaitu beras, daging, minyak. Ini semua menjual dirinya sendiri. Anda akan membelinya suka atau tidak suka. Anda wajib membelinya karena dia produk habis terpakai dalam waktu yang sama. Sehingga ini salah satu yang saya katakan kemarin, bisnis yang tidak akan mati adalah bisnis kuliner. Bisnis makanan, produk makanan, dan bahan pokok. Ini nggak akan mati. Nah, selama ini yang saudara-saudara yang di daerah yang mengalami kesulitan dalam menjual kebutuhan bahan pokok ini bukan karena tidak bisa menjualnya, tapi tidak mampu memperkenalkannya kepada pembeli. Nah, dengan adanya musibah corona ini, banyak orang yang cepat switchingnya menjadi ahli IT, termasuk Pak Sekjen kita cepat men-switch meeting dari meeting yang face to face sekarang menjadi Zoom setiap hari. Terasa lebih mudah, low cost, face to face, semua bisa menikmati, tidak ada yang merasa tertekan karena waktu seperti sebelum-sebelumnya. Kalau Ibu Ona kalau datang butuh waktu 4 jam, macet banget sambil ngeluh, maghrib baru nyampe meetingnya jam 3:30 diadain sama Sekjen, mundur ke maghrib. Sekarang on schedule, saya aja yang sering non schedule karena saya punya internet agak bawel di rumah sedikit, sama iPhone saya sedikit agak bermasalah. Jadi itu produk-produk yang tidak mungkin tidak dibeli orang. Kemarin saya diskusi dengan Pak Anding masalah daging sapi. Kemudian kita sudah menemukan solusinya. Pak Anding sudah mulai mempersiapkan, tapi saya juga katakan Pak Anding harusnya lebih cepat sedikit, jangan kebanyakan mempersiapkan. Harus berani mengambil sikap, mengambil keputusan. Saya katakan kemarin kepada Pak Anding di situ kan sapinya banyak, coba aja potong sendiri 1 ekor, terus pack dengan kemasan 0,5 kilo dan 1 kilo. Daging sapi pasti dibutuhkan orang. Yang jadi masalah, mampukah Pak Anding
memperkenalkannya kepada orang. Supermarket orang akan datang karena orang tahu ada supermarket di situ. Tapi saat ini orang udah nggak ke supermarket lagi. Saat ini kalau nggak terpaksa orang tidak ke supermarket. Kemampuan kita memperkenalkan barang-barang yang memang pasti dibeli sama orang. Jadi ada barang yang memang pasti dibeli, itu kebutuhan pokok. Ada yang barang membutuhkan keahlian penjualnya, membutuhkan skill penjualnya, karena menjual barang yang tidak ada harganya menjadi harga yang sangat tinggi. Contohnya penjual mobile phone. Cellphone iPhone ini cost-nya di Amerika cuma $115 sampai $130 di Cina. iPhone yang dijual dengan harga 24 juta. Ini kebutuhan skill dari penjualnya, kebutuhan skill dari perusahaannya, sehingga membuat perusahaan segitu hebatnya, mewahnya, segala macam, seperti OVO ataupun apa itu, padahal cost produksinya cuma nggak sampai $70 untuk ininya. Bayangkan saja berapa margin yang mereka ciptakan dengan memberi penampilan kepada produk itu, kemudian memberi penampilan kepada perusahaannya, kemudian memberi penampilan kepada penjualnya yang membutuhkan skill dengan pakaian, jas, dan segala macamnya itu, baru bisa dipercaya bahwa ini produk yang mahal. Kemudian membayar iklannya lagi kepada artis-artis tertentu yang kaliber dunia bangsa, Tom Cruise, Richard Gere, dan segala macam diberi gratis, ataupun di film James Bond dimasukkan beberapa jenis iPhone yang dipakai dianggap canggih. Seorang berpikir ini dipakai oleh James Bond. Itu cost-nya cukup tinggi untuk iklan, tapi revenue-nya sangat tinggi sekali. Karena kebutuhan yang bukan primer, kebutuhan sekunder yang dijadikan menjadi kebutuhan primer bagi orang tertentu yang mampu. Kalau kita lihat penduduk berapa miliar penduduk muka bumi ini, kalau 1% aja yang beli dari produk iPhone dengan harga 32 juta yang iPhone 11 itu sudah berapa dia dapat penjualannya. Nah, itu dia menjadikan kebutuhan sekunder menjadi kebutuhan primer dengan mengemas dengan berbagai atribut sehingga dia berubah bentuk. Tapi yang kita kembali ke saudara-saudara kita yang berdagang di daerah ataupun di kota-kota, produk yang dijual adalah produk primer, kebutuhan primer yang pasti habis dimakan dan pasti dibutuhkan. Tinggal membutuhkan bagaimana usaha untuk memperkenalkan produk kita itu kepada umum. Sehingga saya kemarin juga beberapa yang kita rencanakan dan Pak Andi, insya Allah habis Lebaran ini akan saya coba realisasikan. Tapi untuk penjualan daging, saya bilang Pak Andi, hari ini pun harusnya di bulan puasa ini, daging ayam, daging sapi, daging kambing itu sangat dibutuhkan karena orang lebih banyak di rumah. Keluarga hampir 100% keluarga berbuka puasa di rumah. Kalau tahun kemarin, Bapak Ibu bisa perhatikan di Jakarta, hanya 40% penduduk Jakarta itu buka puasa di rumah. Sisanya di jalan, di restoran. Kemanapun Bapak pergi restoran, jam 5:30, jangan harap dapat kursi. Jangankan restoran, hotel pun udah fully book setiap hari. Karena itu menjadi social life. Menjadi social life antara penduduk urban di kota besar. Pertemuannya itu dijadikan manfaat buka puasa bersama, sahur bersama, atau apapun sehingga terjadi pertemuan antara para pengusaha ataupun para sahabat ataupun teman muslim dan non-muslim pada satu wadah berbuka puasa bersama. Tapi saat ini 99,9% seluruh masyarakat di dunia, bukan cuma di Indonesia, adalah berbuka puasa di rumah. Artinya konsumsi yang dibutuhkan di rumah meningkat jauh. Saya saat ini, boleh bilang 30 hari insya Allah bulan puasa ini akan berbuka puasa di rumah. Tapi tahun-tahun sebelumnya, sejak saya umur 20 tahun, saya tidak pernah berbuka puasa di rumah. Saya hanya berbuka puasa di rumah pada hari Minggu. Sisanya saya berbuka puasa di kantor. Saya tarawih di kantor karena di sebelah kantor saya ada masjid. Setelah selesai tarawih baru saya pulang. Saya makan dan itu berjalan puluhan tahun. Puluhan tahun selama saya dari belum menikah ataupun sudah menikah. Sekarang inilah nikmat yang saya rasakan. Saya salat tarawih bersama di rumah. Saya buka puasa bersama di rumah. Saya sahur bersama di rumah. Dan itu berlaku hampir seluruh penduduk dunia yang muslim saat ini terjadi seperti itu. Yang saya katakan tadi kepada Pak Anding kemarin bahwa konsumsi di rumah terhadap kebutuhan primer, bahan pokok itu meningkat. Dan itu tidak bisa ditunda, tidak bisa diapa-apain. Kalaupun dia nggak punya, dia hanya akan mengurangi porsinya, tapi dia tetap membutuhkannya. Yang jadi masalah, mampukah kita memperkenalkannya kepada
pasar yang saat ini terafiliasi dengan pasar online atau berubahnya paradigma bisnis menjadi face-to-face buying and selling, berubah menjadi online trading yang tadinya sangat tradisional, datang ke pasar, membeli daging, kita harapkan dengan datang ke pasar akan lebih murah. Kalau kita pergi supermarket, harga daging Rp50, 50.000, kita pergi pasar dapat 45.000, sehingga ibu-ibu tertentu lebih suka ke pasar membeli yang 45.000. Nah, sekarang yang kita online, kita harus membuka harga juga sama seperti harga pasar. Nggak bisa kita membuat harga yang lebih mahal. Sehingga kebutuhannya tetap konstan, kuantitinya, tapi harga kita berikan lebih murah. Kalau kita memberikan harga lebih naik, yang tadinya konsumsinya setengah kilo akan menurun menjadi 250 gram. Kita pun juga punya keuntungan akan mengecil, walaupun secara jual kita lebih mahal. Jadi saran saya tetap menjual sesuai harga pasar, sehingga salah satu tag iklan bisa dilakukan menjual online, tapi dengan harga pemotongan. Misalkan, online dengan harga pemotongan. Pikiran orang ini pasti dari rumah potong. Apapun kemasannya bisa dibentuk dari rumah potong, sehingga itu bukan dari perusahaan. Karena ada orang yang alergi dengan nama perusahaan, karena mereka akan berpikir kemungkinan karena yang terjadi di Indonesia adalah mayoritas perusahaan pemotongan dan packaging dan distribusi rata-rata non-Muslim. Ada sedikit di hati kita kepercayaan kita bahwa halal enggaknya dipotong itu kita nggak tahu. Ini saya bicara untuk konsumsi daging ya. Tapi jika itu sudah dijadikan rumah potong, maka orang akan berasumsi 100% bahwa ini halal, karena pasti orang Muslim yang melakukan pemotongannya. Kemudian bisnis kayak pakaian jadi akan mengalami kegoncangan, karena orang-orang banyak di rumah, kemudian shopping lebaran udah nggak ada, boleh bilang kalau ke mall-mall mau beli pakaian baru, karena mereka berpakaian apa adanya aja di rumah. Pakai kaos, pakai jeans, pakai apa udah cukup. Paling kalau waktu sholat pakai sarung dan pakai baju koko di rumah kalau sholat. Nggak ada lagi itu yang namanya keluar dengan jas, keluar dengan segala macam itu udah nggak ada lagi, sehingga apparel dengan high quality dan high price itu akan mengalami goncangan. Kalau di Indonesia yang punya kelas tinggi itu misalkan Great River sekarang udah nggak ada, karena udah close dan orangnya udah kabur ke Amerika dulu ngemplang duit BLBI. Masyarakat tidak menjadi kebutuhan kepakaian lagi saat ini. Tidak ada itu lomba-lomba beli sarung, saya lihat slow down aja pasarnya sarung. Korma pun sekarang mulai slow down, dia punya pasar karena orang takut, karena bulan apa datangnya dari Arab, sehingga ada saran di media sosial, korma harus dicuci lah, ini segala macam, karena sudah datang ininya COVID. Sementara korma itu kan diambilnya dari pohon, langsung jatuh begitu aja. Kalau Bapak Ibu yang pernah umroh kan bisa datang ke pasar kurma, tidak terlalu higienis dia punya inian. Setelah masuk ke perusahaan baru di packing, dan mereka kurma nggak ada yang dicuci. Kurma nggak ada yang dicuci. Buah-buah impor juga akan mengalami tekanan yang cukup ini. Yang bekerja sebagai petani buah lokal, sekaranglah saatnya memanen hasil. Buah yang paling favorit di bulan Ramadan ini semangka, pepaya. Karena itu dijadikan untuk takjil. Inilah tempat memanen hasil bagi para petani semangka, bagi para petani pepaya ataupun petani belewa. Ini yang tradisi di Indonesia, pasti bikin es buah kalau buka puasa, karena itu menjadi kebiasaan dan tradisi di Indonesia. Nah, inilah saat tepat memanen hasilnya. Memang buahnya nggak bisa disimpan lama, tapi untuk berdagang di toko Anda tidak mungkin mensuplai ke supermarket, juga akan susah. Di sini kemampuan online bisnis kita yang kuat. Kalau dari anggota Parmusi di daerahnya Pak Anding, misalkan yang saya ambil karena yang saya tahu Pak Anding aja yang agresif, yang lain masih kelihatan masih slow-slow aja, saya ambil contoh ke Pak Anding yang punya anggota banyak. Kalau tiap hari menjual 1 semangka, katakan anggotanya Pak Anding itu ada 300 lebih, berarti 300 semangka laku per hari. Itu habis buka puasa, habis semuanya Pak Sekjen.
semangka itu habis pada hari yang sama. Berarti next day dibutuhkan lagi 300 semangka lagi. Semangka tentu tidak mungkin membuatnya hanya dengan semangka, akan ada buah pendampingnya seperti kolang-kaling ataupun belewa untuk pendamping, sehingga itu menjadi kebutuhan yang berkelanjutan selama 30 hari. Tentunya setelah 30 hari ada paradigma bisnis baru lagi, tapi nanti akan kita bahas berikutnya. Tapi kita bahas yang momen saat ini yang terjadi. Nah, disinilah kejelian bapak-bapak dan ibu-ibu yang para petani di daerah memanfaatkan momen ini. Kemudian jika bapak ibu tidak mampu menjualnya, saya berharap ada satu wadah dari anggota kita yang bisa melaksanakannya. Yang saya katakan kemarin minggu lalu bahwa akan senang sekali jika kita ada punya wadahnya yang berbentuk penampungnya. Kita punya gudang kecil aja. Saya dengar Pak Anding kemarin cerita sama saya, Pak, saya udah beli tanah 3.000 meter untuk persiapan hal seperti ini. Tapi kita nggak bisa menunggu itu tanah jadi. Yang kita butuhkan adalah saat ini bagaimana aktivitasnya. Saya kira itu bisa dilakukan di rumah ataupun di apa sebagai tempat wadah pengumpulannya sambil menunggu apa yang akan direalisasikan oleh Pak Anding nanti. Terus untuk masalah daging ayam, daging sapi, dan telur, produksi telur ayam dan daging kambing itu udah kita bahas minggu lalu, tidak mengalami kesulitan. Yang jadi masalah sekarang sejauh mana kita berani mencobanya. Dan saya kemarin katakan bahwa sukses, keberhasilan hanya bisa diperoleh bagi mereka yang mau. Kalau yang tidak mau, hanya berhitung-hitung aja, bukan tidak mau bisnis, tapi ada di samping mau itu ada unsur keberanian. Keberanian ini tentunya ada risiko yang paling buruk yang saya katakan adalah keberanian rugi. Keberanian rugi. Baru bisa berani mengambil untung. Jika Bapak Ibu tidak siap melakukan keberanian rugi, Bapak jangan mimpi melakukan keberanian mengambil untung. Karena keberanian tidak berani rugi maka membuat kita berat untuk melangkah. Kalau saya katakan bisnis makanan ini kan nggak ada ruginya sama sekali. Hanya siapa customer-nya yang dituju, itu yang dibutuhkan. Dan informasi kepada pembelinya siapa penjualnya dan siapa yang bisa mengantarnya kembali langsung kepada konsumen. Itu yang dibutuhkan, Bapak Ibu sekalian. Jadi pengenalan produk yang dibutuhkan, kemudian sistem delivery-nya dibutuhkan, kemudian kecepatan waktu delivery-nya dibutuhkan, karena itu menjual bahan pokok makanan ya, tidak bisa ditunda lama-lama. Kemudian harga bisa dinegosiasikan. Harga bisa lebih sedikit dari supermarket atau turun sedikit dari supermarket. Atau lebih sedikit dari pasar, kalaupun lebih sedikit saat ini masyarakat masih bisa memakluminya. Masyarakat akan bilang, ya pengaruh corona semua naik saat ini. Isu Cina membeli bahan makanan berjuta-juta ton dari negara lain sehingga dianggap wajar-wajar aja kalau naik. Bapak Ibu bayangkan aja sekarang supermarket hanya menyediakan satu ruangan dengan display dan segala macam, tapi dia tidak punya produk sendiri. Hanya beberapa supermarket yang punya produk sendiri itu seperti Hero dulu, bikin aqua, minuman merek Hero, tapi saya kira dia juga nggak punya sumber air sendiri, dia ambil dari satu pabrik lain, kemudian di-branded menjadi Hero. Sama seperti hotel-hotel yang lain dari pabrik lain membrandednya menjadi nama hotelnya sendiri. Suppliernya dari masyarakat. Nah, tentunya kebanyakan masyarakat yang menjadi supplier ini adalah non-PRI. Karena supermarket besar dimiliki oleh non-PRI. Giant, Hero, ataupun yang besar-besar itu umumnya adalah punyanya Lipo Group, kemudian sekarang muncul dari Alfa Peselam itu ex-Hero Supermarket yang punya. Mereka selalu terlink dengan masyarakat non-PRI mereka. Nah, kita sekarang yang sebagai pribumi, Bapak Ibu, harus bangkit, harus berbuka mata, harus bergerak lebih lincah, harus
mendengar lebih banyak dan mengambil aksi lebih banyak. Karena kalau cuman Bapak Ibu berdoa aja nggak akan berhasil semuanya. Doa terkabul itu membutuhkan salah satu sebab doa terkabul itu adalah ada 3 fungsi menurut saya yang dibutuhkan oleh terkabulnya sebuah doa. Ada keikhlasan kita berdoa, kemudian ketulusan kita berdoa, kemudian usaha yang kita lakukan setelah berdoa. Baru doa kita dapat terkabul. Tanpa usaha, doa kita nggak akan terkabul apapun. Ya. Doa kita pada saat Bapak Ibu berusaha keras, tidak dapat rezeki, disitulah Allah akan memberikan rezeki dengan caranya sendiri dari tempat yang tidak Ibu ketahui. Ada yang Ibu berusaha, misalkan jalan ke kiri, ternyata rezekinya pada saat Ibu balik ke kanan, baru dapat di sebelah kanan rezekinya. Tapi ada usaha yang maksimal dari Bapak Ibu yang harus dilakukan. Jadi tadi poin yang kita bicarakan adalah kecepatan kita beradaptasi dengan keadaan, kemudian usaha kita yang sungguh-sungguh, kemudian kemampuan kita memperkenalkan barang yang menjadi kebutuhan pokok. Karena saat ini kebutuhan yang tidak pokok, yang sekunder, nggak dibutuhkan saat ini. Orang nggak butuh lagi ganti mobil, orang nggak butuh lagi punya jas, orang nggak butuh lagi punya merek jam tangan, punya tas Gucci segala macam, orang nggak perlu saat ini. Jadi orang nggak itu. Jadi kemampuan kita untuk memperkenalkan dari kebutuhan pokok yang Bapak Ibu tekuni sebagai usaha saat ini. Saya kira itu dulu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang ingin didiskusikan, kita bisa diskusi langsung. Di momen ini, mudah-mudahan bisa saling mengisi satu sama lain. Sekian Pak Sekjen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Syekh. Alhamdulillah teman-teman sekalian, banyak oleh-oleh hari ini kita ya. Yang ini selalu mendorong kita, tak henti-hentinya Pak Syekh Masir memotivasi kita ini. Barangkali Pak Anding mau menambahkan untuk mempertajam yang disampaikan Pak Syekh. Silakan Pak Anding. Ya. Terima kasih Pak Sekjen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam rangka diskusi tentang bagaimana kita bangkit dari keterpurukan umat ini di bidang ekonomi. Kemarin benar saya sudah diskusi panjang dengan Pak Syekh, dan sejak kemudian tolong diulangin Bang barusan Pak Anding, tadi nggak kedengeran tadi. Ya, yang potensi yang bisa kita kembangkan ke depan itu antara lain adalah ternak rakyat yang mungkin dapat kita buat menjadi produk daging, yaitu adalah potensi sapi. Ini di Kabupaten Blora ada 300.000 ekor. Kemudian di lanjut. Dan grup mencapai 200-an ribu. Ya, di Gerobokan 200.000. Kemudian di Boyolali itu sekitar hampir 300.000 juga. Kalau di Wonogiri kebetulan ada 150.000 ekor. Belum ini baru sapi, Pak. Belum kambing. Kambing itu di Wonogiri ada 530.000 berdasarkan data di Dinas Kehewanan Kabupaten Wonogiri. Dari sini benar apa yang kita diskusikan kemarin, maka saya langsung diskusi sama kawan-kawan, terus saya mengambil langkah. Alhamdulillah saya sudah berhasil membeli rumah di atas tanah seluas 3.000 meter yang nanti akan saya kembangkan untuk bisnis daging dan ternak sapi ini. Dan kami sudah mulai menginventarisir jumlah pedagang bakso, juga bakso, juga ada pedagang sate yang ada di wilayah Suluraya, Pak. Dan insya Allah segera kita ambil langkah itu. Bulan Ramadan ini karena waktunya kita sudah sangat mepet, saya masih terus mencoba melakukan langkah-langkah itu. Kalau mungkin memang Ramadan ini kita harus bangkit, tapi yang pasti kami insya Allah setelah Ramadan kita sudah siap untuk melakukan langkah ini.
Dan saya punya keyakinan bahwa karena potensi yang sangat besar dan apa yang disampaikan oleh Pak Syekh ini adalah satu fakta yang bisa kita tindak lanjuti bahwa program ini berhasil. Dan ini tergantung dari keuletan. Saya punya pengalaman panjang ketika membangun bisnis pupuk yang pada tahun 2016 yang lampau rumah saya nyaris disita oleh bank. Tetapi alhamdulillah sekarang saya bangkit dan sekarang saya tidak punya hutang sama sekali itu. Ini karena kita melihat potensi pasar pupuk yang luar biasa di tengah-tengah masyarakat kita, dan kita waktu itu saya bertekad untuk berbisnis menyisihkan sebagian rezeki ini untuk gerakan dakwah, dan ternyata janji Allah benar bahwa akhirnya apapun yang kita usahakan atas nama ridho untuk mendapatkan ridho Allah ini menjadikan kita tidak punya hutang sama sekali, Pak. Kita bismillah, tinggal bagaimana kita mengembangkan agar bisa memberikan ruang usaha bagi sebanyak-banyaknya kawan kita dan juga mencari peluang untuk mendapatkan rezeki sebanyak-banyaknya sehingga kita bisa membangkitkan kekuatan umat di seluruh Jawa Tengah ini khususnya, dan juga mudah-mudahan kita di Indonesia itu. Apalagi kayak semacam pupuk ini kan semua petani di Indonesia juga butuh, dan produknya bahannya dapat kita peroleh di mana-mana. Demikian juga masalah kuliner termasuk buah, juga daging tadi potensinya sudah luar biasa, Pak. Hanya sekali lagi kita terkadang nggak punya keberanian nggak punya keberanian untuk bersikap ini saja. Saya sendiri terus ragu terus untuk daging ini. Padahal kita juga melihat potensinya sangat besar, Pak. Takut kalau gagal. Ini yang jadi masalah. Nah, mudah-mudahan, tapi setelah diskusi kemarin hari Ahad kemarin dan kita lanjut hari ini, rasanya keberanian itu sudah mulai tumbuh gitu. Yang pasti kami sudah punya tempat untuk pengembangan usaha itu. Tinggal langkah selanjutnya adalah membeli sapi, melakukan penyembelihan halal, melakukan pengemasan, dan juga melayani pasar. Ini yang segera kita lakukan, Pak Sekjen. Mudah-mudahan kawan-kawan di ini dan juga di forum ini dan juga yang lain nanti setelah ini kan saya biasa setelah betapapun tidak aktif mengikuti, tapi saya selalu ikuti di YouTube-nya, dan ini mudah-mudahan nanti juga diikuti oleh kawan-kawan membuka wawasan kita. Yang pasti kita punya pasar yang luar biasa berupa populasi umat Islam yang mencapai 95%. Kalau secara lokal di Kabupaten Wonogiri dari 1.250.000 jiwa ini, yang umat Islamnya saja ada 1.050.000 jiwa. Masjidnya ada 3.000 lebih. Ya, kalau ini bisa kita gerakan, yakin apapun kita ada di tangan kita. Demikian Pak Sekjen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Mas Anding ya. Mbak Ona yang suka makan daging sapi nih, bagaimana merasakan sekarang menjadi pebisnis daging sapinya? Punya nyali nggak Muslimah, Maingga Mbak Ona ini? Apa? Hah? Jadi yes. Boleh itu saya mau nanya sekalian. Iya, silakan. Baik. Terima kasih Pak Syekh dan Pak Anding yang sudah memberikan masukan yang luar biasa. Background saya memang jauh dari pebisnis ya. Memang saya sebenarnya di bidang jasa, tetapi bukan seperti yang Pak Anding sama Pak Syekh Mansur ini lakukan. Tetapi dalam perjalanannya ada beberapa hal yang memang selain saya kebetulan Ketua Umum Muslimah Parmusi, yang kita sudah mencoba membuat semacam shopnya, tokonya Muslimah Parmusi by online, tetapi sudah hampir 5 tahun dan hampir selesai. Sebenarnya jabatan saya juga sudah harus selesai. Ini tidak maju-maju nih Pak Syekh Mansur. Padahal setelah saya mendengarkan 2 kali. Saya Mashur bukan Mansur. Mashur. Iya. Yeah.
setelah saya 2 kali mendengarkan uraian dari Syekh Mansur ini saya tertarik sekali untuk memajukan MP Shop-nya untuk Muslimah Parmusi ini, berniaga melalui online. Tetapi memang karena dari kita memang ilmunya tidak punya, jadi mulai dari mananya itu kita bingung. Mungkin hampir semua kader-kader Parmusi maupun Muslimah Parmusi ingin berbuat apa yang sudah dilakukan oleh Syekh Mansur dan Pak Anding. Tetapi mau memulai melangkah ini dari mana bingung rasanya. Jadi mungkin bisa agak diberikan pencerahan lagi. Sebenarnya kalau tadi sudah ada yang sekarang ini kondisi sekarang mungkin sampai bulan-bulan tahun inilah, sampai akhir tahun ini mungkin kegiatan kuliner ini akan meningkat, akan lebih stabil, artinya tidak hilang dari peredaran. Ini mungkin apa yang bisa kita lakukan khususnya Muslimah Parmusi dan mungkin saya sendiri ingin memulai bisnis kayaknya. Saya mohon masukan dari Syekh. Terima kasih Pak Sekjen. Mati. Baik, terima kasih Mbak Ona. Ada yang lain? Siap-siap yang lain ya. Nah, ini bagaimana nih Pak Syekh? Kalau mungkin Muslimah ini punya potensi, tapi nggak bisa didaya gunakan secara optimal ya. Mungkin harus dipindah dari jualan pakaian Muslimah ke jualan daging kali gitu ya. Nah, ya silakan Pak Syekh. Mbak Ona, saya langsung pertajam aja ke pokok permasalahannya, Mbak Ona, biar bisa langsung melangkah mulai malam ini juga. Oh gitu. Excellent ini. Mbak Ona kalau nggak salah berasal dari Indonesia Timur ya? Benar Mbak Ona? Iya. Dari Maluku, daerah Maluku ya? Iya. Maluku, Ambon asli dia, asli. Walaupun nggak doyan ikan, tapi dia Ambon asli. Ambon asli ya. Mbak Ona bisa langsung mendengar dan menjawab nggak? Ini Mbak Ona udah saya unmute. Oh, jangan di-unmute. Mbak Onanya di-unmute itu Mbak Ona. Oke, Ustadz ya. Iya, silakan. Oke, Mbak Ona kan asli dari Indonesia Timur ya nggak? Iya. Tahu nggak kemampuan Indonesia Timur yang tidak dimiliki oleh orang Jakarta, Mbak Ona? Nah, memasak itu, ikan. Memasak iya. ikan. Ya, Betul. memasak ikan bakar dengan bumbunya ya pedas dan segala macam, ya enggak? Iya, betul. Saya ingin Muslimah bisa bereaksi mulai malam ini juga. Jika Mbak Ona mencoba membeli saya kasih contoh ini ya, ilustrasi Mbak Ona ya. Iya. Mencoba membeli 1 kilo ikan tenggiri misalkan. Kemudian dimasak dengan gaya Maluku atau gaya Manado, woku apa itu yang dengan sambal segala macam. Di-pack dalam satu packing plastik styrofoam yang kuat. Iya. Kemudian salah satu teman Mbak Ona lagi, siapa lagi, beli daging 1 kilo atau 5 kilo. Iya. Coba membuat rendang. Sumatera punya rendang yang bagus. Kemudian di-pack. Coba Mbak Ona pasarin ke kita. Insya Allah saya salah satu orang yang pertama membelinya. Oh iya. Kalau Mbak Ona tampilkan pada WhatsApp kita bentuk masaknya itu, saya kira insya Allah hampir semua akan membeli. Nah, pertanyaannya sekarang bagaimana Mbak Ona akan melakukan delivery? Iya betul. Ya, delivery saat ini kan ojek masih jalan, Mbak Ona. Iya betul. Ya nggak? Ojek saat ini masih jalan. Sehingga kalau Mbak Ona merasa mahal dengan biaya ojek, di lingkungan Mbak Ona ada nggak yang punya sepeda motor? Yang bisa disuruh untuk delivery. Coba Mbak Ona lakukan, kalau sekilo tentu kesedikitan, karena kita beli rendang juga sekilo. Saya beli di warung Padang di depan kantor saya itu 250 kilo, karena rendangnya enak. Saya aja insya Allah bisa jualin Mbak Ona 5-10 kilo. Saya pribadi bisa ngebantu ngejualin Mbak Ona, saya yang masarin ke teman saya, ini beli gue punya ini, nanti Mbak Ona saya kasih, Mbak Ona kirim ke sini. Iya. Bisa sampai 5-10 kilo saya bisa jualkan pribadi rendangnya ataupun ikan bakarnya.
Ikan bakar mungkin Mbak Ona nggak perlu ambil yang besar-besar. Ini tapi yang isinya misalkan 1 pack 5 biji. Ya, 1 pack 5 biji atau tenggiri yang setengah kilo. Gitu. Kemudian kalau yang dari Jawa Barat ataupun DKI, mereka tuh ahli memasak yang namanya ikan pepes tulang lunak. Ikan pepes tulang lunak yang dibumbu kemangi, saya nggak lihat di grup Parmusi ini yang WhatsApp begitu banyak ini yang memasarkan semua yang saya katakan tadi itu. Nih untuk buka puasa. Nggak ada saya melihatnya. Kenapa Mbak Ona nggak memulai? Ada tuh. Nggak ada di grup lain saya juga karena saya nggak ada di grup lain mungkin. Tapi kenapa Mbak Ona nggak memulai malam ini juga mulai cari ikannya, cari ikan masnya. Ikan mas itu nggak harus dibeli di pasar karena banyak orang Betawi ataupun orang ini yang punya di rumahan di Depok, di Lenteng Agung, di Bekasi itu mereka punya rumahan yang bisa dibeli. Kalau ikan lele saya nggak tahu karena saya belum pernah makan ikan lele seumur hidup saya, jadi saya nggak ngerti, nggak bisa membahasnya. Karena dulu saya juga satu wilayah sama Mbak Ona, saya nggak pernah makan ikan sungai, tapi saya makan ikan sungai pertama kali saya makan ikan sungai di Manado dan saya muntah. Setelah saya tahu itu ikan mas dimasak walau tahun 81 waktu saya keliling Indonesia, 84 waktu saya keliling Indonesia, 85 sorry. Saya makan itu di Manado. Saya nggak bisa makannya, masakannya kuning. Tapi setelah saya ke Jakarta, saya baru tahu, yang kedua kali saya makannya di Puncak Pas, di restoran Puncak Pas itu kedua dalam hidup saya memakan ikan mas yang dimasak kuning. Kalau itu dibikin apa namanya itu istilah Betawi itu ada itu dia punya masakan yang masak kuning itu apa namanya saya nggak ngerti. Tapi itu kalau dipasarkan nggak mungkin nggak ada yang beli Mbak Ona. Pecak. Bukan picak. Satu lagi yang kuning itu yang ada wortelnya ada apanya gitu. Pokoknya saya nggak tahu namanya. Bukan dia nggak kuah dia kayak kering begitu. Apa namanya pokoknya setengah itu. Nggak mungkin nggak ada yang beli Mbak Ona. Dan itu bisa bertahan beberapa hari. Jika nggak laku pada hari pertama, dia bisa mungkin nggak ada yang beli. Coba Mbak Ona laksanakan. Memulai dari situ aja. 5 kilo aja Mbak Ona bikin. Ikan pepes 2 pribadi pasti beli. Minimal 5 biji ikan mas, itu saya pasti beli dari Mbak Ona. Dia 1 kilo dapat 2 biji yang bagus ya. Tapi bumbunya Mbak Ona harus bikin yang tadi yang saya bilang masakan Betawi itu sebenarnya di ikan masak kuning namanya kalau di Puncak, kerennya di Jakarta menjadi face mall kalau nggak salah namanya. Oh ya face mall ya. Face mall ya. Face mall kalau nggak salah namanya. Itu bulan puasa begini Mbak Ona kesempatan nih. Betul. Ya, kesempatan Mbak Ona membuatnya. Dan kalau Mbak Ona masak ikan bakar gaya Maluku, saya pasti beli karena itu melekat dengan kampung saya. Saya pasti beli. Tapi yang lainnya juga Pak Sekjen pasti beli dan lain-lainnya itu pasti akan beli. Yang jadi masalah nggak ada yang beli kalau seluruh anggota Parmusi bikin yang sama. Itu nggak ada yang beli. Harus beda-beda. Nah, itu yang nggak ada yang beli sehingga nyemplung semua. Jadi siapa yang cepat memulai, itulah yang dapat kesempatan duluan. Jika Mbak Ona yang memulai saat ini, maka Mbak Ona yang mendapat kesempatan duluan. Ya, jika Mbak Ona memulai di belakang, siapa yang dengar duluan, dia yang dapat kesempatan. Jadi selalu pandai beradaptasi, pandai meraih kesempatan. Sehingga doa makbul adalah doa orang yang mau bergerak cepat. Ya enggak? Bergerak cepat. Kalau Mbak Ona enggak bergerak cepat, percuma Mbak Ona berdoa. Ya enggak? Percuma Mbak Ona berdoa. Bukan saya bilang enggak manfaat berdoa, tapi Allah kan minta kamu bergerak cepat, karena biar aku kasih kamu lebih banyak, karena kamu duluan datang kan. Sama kayak orang sholat. Orang sholat kalau duluan masuk saf, pahalanya lebih besar, karena kamu bergerak lebih cepat. Ya, kalau sholat subuh cuma sholatnya aja, dapatnya dikit. Kalau sholat lebih cepat, kan dapat sunnah gabliyah yang katanya melebihi harta dunia. Itu implementasi ayat-ayat Quran dalam kehidupan hari-hari. Ya, ayat Quran itu kan diturunkan hudan linnas, petunjuk untuk umat manusia. Petunjuk untuk bukan cuma dibaca aja, bukan cuma ngerti artinya aja terus ditontonin, udah enggak, diimplementasikan kepada kehidupan.
Sehingga dia menjadi petunjuk untuk kehidupan manusia sehari-hari. Coba Mbak Ona mulai melaksanakannya. Insya Allah. Jangan takut rugi, Bu Ona. Berapa Ya, Bu Ona insya akan Allah. mulai? Cost-nya itu paling 200-300 ribu. Bu Ona akan takut Ya. rugi 300 ribu? Apa tidak berani melangkah? Saya selalu memberi contoh, apakah Anda berani? Saya tidak bisa naik pohon kelapa yang tingginya 30 meter, Mbak Ona. Tapi mana yang saya pilih? Menunggu di bawah dan naik 10 meter. Kemampuan saya, mana lebih baik? Kalau saya naik 10 meter, minimal saya bisa melihat orang di bawah, sebatas 10 meter itu bisa luas. Daripada saya di bawah, saya hanya melihat batas di bawah aja. Saya lebih baik memilih naik 10 meter, daripada saya berada di bawah lagi. Syukur-syukur kalau saya bisa naik ke 30 meter. Kalau saya udah biasa naik 10 meter, maka meter ke-20 itu mudah betul. Saya kira yang bisa action hari ini, petakan di mana tempat dia daging sapinya, apalagi kalau Pak Anding bisa ngirim dari Jogja, dari Solo langsung lebih cepat. Alhamdulillah itu. Bikin rendang yang enak tuh rendang yang agak merah, jangan yang hitam, Mbak Ona. Satu panci itu kurang lebih 10 kilo rendang itu dia tahan berminggu-minggu. Jika 10 orang dari anggota kita beli sekilo, berarti Mbak Ana 10 kilo itu kejual dengan habis. Kalau untungnya 20%, berarti kali 10, 200% dapat untung. Bismillah. Daging sapi 90 kilo harganya per kilo, 90.000 per kilo, tapi rendangnya dijual dengan harga 250.000 oleh warung Padang di depan saya. Berarti 150.000, 50.000 potong buat bumbu-bumbu, atau 75.000 berarti dia dapat 90% margin. Benar nggak tuh, Bona? Betul. Oke, laksanakan. Yang Insya Allah. lain, insya Allah. Jangan betul aja. Insya Allah, Pak Sekjen, semangat. Jangan semangat saja, jalankan. Ya, insya Allah. Ini Pak Sekjen, masukan ini. Hal-hal seperti ini yang disampaikan Syekh Mansur ini sebenarnya waktu kita keliling daerah-daerah menyampaikan program-program ekonomi di Desa Madani yang seperti ini nih yang penting. Karena kalau teori-teori udahlah cukup saya aja ngasih dibukuin aja udah orang tinggal baca. Tapi yang hal-hal seperti ini yang penting disampaikan. Jadi nyambung gitu loh. Nggak teori nggak. Ada yang lebih penting lagi, bagaimana caranya saya Mansur bisa menikmati olahan yang Mbak Ona olah tadi besok pagi. Ini jauh lebih penting. Iya. Prosesnya cuma 24 jam. Prosesnya cuma 24 jam. Nah, sekarang saya lanjut lagi dengan prosesnya Bu Ona. Ada yang punya ternak ikan mas nggak? Bisa disuplai ke Bu Ona itu. Karena masak ikan mas tulang lunak itu butuh sekitar 12 jam masaknya. Kalau dia nggak presto. Kalau dia nggak di presto itu butuh 12 jam untuk ngancurin dia punya lunak. Kalau dia di presto, dia butuh beberapa jam aja untuk hancur lunaknya. Dan untuk dia punya rasa yang lebih banyak tuh Mbak Ona harus banyakin kunyitnya, banyakin kemanginya, kemudian cabai merahnya jangan pakai cabai rawit karena akan pedas sekali. Pakai cabai merah, saya bukan tukang masak tapi bisa ngerasain aja enak apa enggak. Tahu juga, heran. Syukur-syukur kalau Mbak Ona bisa pakai, jangan pakai minyak kelapa. Karena minyak kelapa kita ini nggak bagus. Itu minyak kelapa sawit itu sangat berbahaya untuk empedu seseorang. Ya, sebaiknya kalau Mbak Ona bisa dapat minyak kelapa asli lebih baik karena itu tidak berbahaya. Bagi orang yang nggak punya empedu, itu kalau ada minyak bunga itu lebih bagus, bunga matahari itu insya Allah lebih sehat. Cuman mahal, minyak bunga matahari mahal. Tapi ya itulah kesehatan ini mahal, Mbak Ona. Ya. Iya. Jangan iya saja Mbak Ona. Udah disiapkan langkahnya tadi. Iya, siap Jen. Pokoknya insya Allah jalan jadi, ini. Mbak Ona cari kotak plastik transparan, kemudian foto, labelin harganya, tulis Ona Production. Mantap. Ona Production House. Kirimin kita tahu Mbak Ona. Ambon jadi asli. Kesempatan yang Mbak Ona bisa ambil ya. Ya dia membeli karena Mbak Ona, ya dia membeli karena ikannya. Kalau saya membeli karena Mbak Ona, karena saya ingin menolong Mbak Ona. Tapi jangan Mbak Ona berharap orang membeli karena Mbak Ona. Iya. Pikir orang berharap karena Mbak Ona punya produk. Kalau membeli karena Mbak Ona sama seperti bantuan selama COVID. Tapi kalau membeli karena produk Mbak Ona,
memang ini berlangsung lama. saya butuh ini produk. Jadi yang Mbak Ona harus ciptakan, membuat cita rasa yang lidahnya itu bergantung sama Mbak Ona. Tapi jangan ditaruhin ganja, nanti bergantung terus. Bergantung terus nanti dia punya rasa. Oke, yang lain mudah-mudahan ini acara diikutin oleh semua anggota Parmusi yang di daerah, biar silaturahmi ini bermanfaat, jangan terbatas sama kepengurusan aja. Saya ingin kalau bisa semua saudara-saudara pada ikut gabung, mengambil kesempatan ini, karena jarang-jarang kita bikin kayak begini, kemudian nggak semua orang mau duduk setengah jam ngomong sampai berbusa dalam kondisi lapar begini, dan nggak semua orang juga mau berbagi pengalaman. Dia pikir urusan apa sama gua. Tapi untuk itu kita dalam social life ini mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan setengah jam itu nggak ada apa-apanya kalau kita buang untuk silaturahmi kita bersama. Ada lagi, silakan. Saya lihat ada yang WhatsApp saya langsung ini ke saya, nggak usah WhatsApp, langsung aja di public area ini. Jangan WhatsApp langsung. Kalau WhatsApp langsung setelah acara ini. Ya nggak apa-apa, yang WhatsApp silakan. Mbak Saudah, calon ketua umum muslimah, menggantikan Mbak Ona karena sibuk ngurusin ikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Kalau Mbak Ona nggak sanggup, Mbak Saudah mau ini mengambil alih gagasan tadi. Enggak, saya mau suplai minyak kelapa asli dari sana, tapi kan kendaraannya nggak ada, kapal nggak bisa dari sana. Dari mana Mbak Dari Saudah? Flores, dari NTT, Flores, tepatnya di Flores. Asli gimana maksudnya? Kalau asli kan nggak tahan 3, 4, 5 hari. Kelapa minyak asli bikin dari kelapa maksudnya. Dibikin dari kelapa asli dan itu handmade, jadi nggak pakai mesin pabrikan. Cuman nggak bisa. Cuma gini Pak Sek, saya tuh punya kendala. Nggak bisanya kenapa, Mbak? Kapalnya nggak jalan, kan nggak boleh sekarang. Kenapa dari kemarin nggak dikerjakan? Setelah kemarin kan udah dia pakai habis. Oh, oke. Mbak Saudah sekarang domisili di mana? Bekasi. Domisili di Bekasi. Di Bekasi. Ya udah langsung bikin ikan mas pepes. Banyak di situ ikan masnya itu. Orang Betawi di situ banyak. Ya gampang bikinnya sih Pak Sek, cuma ikannya kecil-kecil, jelek-jelek. Sekarang suplai ikannya nggak ada. Kemarin saya beli buat makan aja, ikannya susah nyarinya ikan mas. Harus dapat yang 1 kilo. Suplai dari daerahnya nggak ada. Harus dapat yang 1 kilo 2 biji. Mbak Ona harus main harus main ke daerah di Buncit itu, Betawi-Betawi pada banyak ternak ikan mas, Lenteng Agung, kemudian Depok, kemudian Studio Alam. Iya, tapi harganya mahal, Pak Sek. Jangan bicara harga mahal, Mbak Ona. Beli mahal kan jual mahal. Pokoknya bikin dulu, Beli mahal kan jual mahal. Bukannya Kak Ona yang bikin. Kak Oda urusan ikan emas. Kak Oda ikan emas, aku ikan laut. Ikan mas kok cari yang ganteng, Mbak Saudah ini bener dah. Kalau cari ikan jangan cari yang ganteng. Pokoknya asal bisa seger cukup. Mbak Ona. Cari yang seger, yang lagi ngomong seger. ini saya kritik Mbak Ona nih ya. Iya. Mbak Ona belum 2 menit sudah menunjukkan kegagalannya Mbak Ona. Kenapa Mbak Ona harus mengatakan, Saudah, lu bagian ikan mas, gua bagian ikan laut. Kenapa? Karena di sana lebih gampang, di sini ikan laut gampang. Tanjung Priuk ikan laut gampang, Tanjung Priuk. Iya. Oke. Jadi di kulkas aku aja masih banyak itu ikan laut, udah segera bisa dibikin. Kalau memang ikan laut gampang di Cilincing, harusnya Mbak Ona bilang, Saudah, lu nggak lupain aja ikan mas yang mahal, gua supply lu ikan laut. Gitu ya. Iya. Bukan lu bagian ikan mas, gua bagian ikan laut. Terus kenapa nggak Mbak Ona tarik semuanya itu bisnis dicoba, sehingga Ona Production ada ikan pepes, ada ikan. Jadi bicara tentang ikan berarti bicara tentang Ona. Kenapa orang bicara tentang Ona? Dia orang Maluku, ahlinya ikan. Orang akan berpikir seperti itu. Gitu ya. Iya. Terima kasih. Saya bikin sate ayam ya Pak Sek ini, Pak Sek.
Iya, satu tusuknya 3.000, di luar ongkos Grab bayar sendiri. Kalau sate ayam saya kira kurang diminati orang, Mbak Sauda. Tapi buatannya ini enak banget. Apa dulu dong? Apapun. Mbak Sauda harus merubah. Jangan sate ayam. Mbak Sauda harus membuat ayam panggang 1 ekor, karena orang makan untuk keluarganya, bukan untuk 1 orang. Jadi kalau saya punya 10 anggota rumah, masa saya mau beli 1 porsi 10 biji, 1 orang 1 biji? Bekakak ayam mungkin. Ya. Iya. Jadi harus panggang ayam. Apalagi syukur-syukur kalau ada yang udah dengan bambunya kayak di daerah itu ditusuk dengan bambu. Iya, pakai bambu. Ya, dibakar dengan panggangan arang, bukan panggangan ini. Itu kasih plus minus nih panggang ayam kampung dengan panggangan arang dan atau apa tulang lunak, apapun deh bentuknya. Tapi jangan bikin kayak sate ayam, Mbak. Ini bisnis jangan dibikin juk-jukan. Bisnis harus dijalani dengan serius. Kalau dibikin juk, hasilnya pun juga juk. Enggak, kalau sate ayam sih udah jalan. Cuman ya itu yang saya nawarin. Tapi kalau kue-kue sih bisa sih. Kalau Mbak Ona mau bicara, kalau Mbak Sauda mau bikin sate ayam yang ukuran kayak di Arab, Mbak. Mungkin itu gede banget. Mungkin itu akan aku. Gede banget sih potongan. Anda harus menampilkan sesuatu yang spesial yang di luar kebiasaan, spesifik. Bu. Oh ya, oke. Kalau cuman sate ayam yang seperti biasa di depan rumah saya setiap maghrib jual sate ayam orang Madura, mungkin lebih enak dari Bu Ona punya. Ngapain saya nunggu jauh-jauh dari mana Bekasi cuman datang sate ayam. Iya. Tapi kalau saya bicara ayam panggang yang beratnya setelah selesai dikasih plastik, ini beratnya sekian. Kemudian ada bumbunya dipisah, itu mungkin saya tunggu dari Bekasi datangnya. Kalau sate ayam jauh-jauh amat gitu. Jadi harus jeli memilih dia punya produk, Mbak Ona, bukan semua ditubruk-tubruk. Ya. Ada yang khas. Oke, terima kasih banyak. Ya. Ada lagi dari teman-teman yang lain, silakan. Luar biasa ini, luar biasa. Ya, baik saya kira teman sekalian ya. Ini pasti berpikir nih, Ustaz Supriyadi juga lagi berpikir keras nih, apa nih yang mau saya jual katanya. Bisa nggak saya jual ikan mas tadi itu ya. Satu lagi yang sangat dicari di pasar saat ini. Mungkin anggota Parmusi ada yang punya tapi tidak menyadari madu yang baik. Madu yang baik saat ini sangat dicari di pasar. Madu yang baik. Saya pernah diberikan contoh madu waktu acara kita di hotel di Blok M itu, apa nama hotelnya, Pak Sekjen? Waktu itu, bukan, yang terakhir kita Desember kemarin. Grandika ya. Kalau nggak salah ada yang bawa madu waktu itu di depan Pak Sekjen memberikan contohnya. Betul, dari Sultra. Madunya bagus, cuman saya kecewa pada saat bawanya dengan botol bekas Aqua. Iya, betul. Waktu itu saya sempat protes, Pak, nggak bisa dibawakan dengan botol. Berapa sih harga botol kalau mau beli botol beling atau apa gitu yang kelihatan lebih kelas atau toples atau apa gitu? 2.500. Paling 2.500 tuh. Yeah. Paling mahal deh 7.000. Sehingga kelihatan lebih menarik. Tadinya kita niat jadi drop karena representasi yang tidak baik. Representasi yang tidak baik. Madu bukan kebutuhan primer, tapi dia mendampingi kebutuhan primer karena berpengaruh pada kesehatan. Tadi yang saya katakan bahwa yang menjadi kebutuhan sekunder, maka dia harus ditampilkan dalam presentasi yang baik, yang membuat orang tertarik. Jika tidak dipresentasikan dengan baik, nggak ada nilainya itu barang. Beras ditaruh di Sogo tetap beras. Beras ditaruh di pasar Minggu tetap beras. Tapi madu ditaruh di Sogo, madu ditaruh di pasar Minggu, beda. Padahal madunya sama. Tapi akan beda dia punya penilaian masyarakat. Akan beda pasar memberi penghakiman kepada produk itu. Beda dengan beras yang di Sogo, beras yang di pasar Minggu, penghakimannya sama ya beras. Tapi kalau saya menemukan madu di Sogo, di display dan baik, saya bilang nggak mungkin ini madu dari hutan yang asal-asal dibawa sama orang. Pasti ini di otak pembeli, sudah melalui screening, kebersihan, segala macam, dari ternak madu yang sama, ditaruh di pasar Minggu di kaki 5, orang akan milih apa ini? Nggak ada harganya. Dia hanya akan dibeli seharga kaki 5.
Nah, itu mudah-mudahan didengar sama teman kita yang punya madu, dan saya nggak simpan nomor teleponnya waktu itu karena sekarang madu Arab udah nggak ada, udah susah. Jadi madu Indonesia yang baik itulah yang sedang dicari orang, dan ini menjadi tren dalam COVID ini, minum madu dengan jeruk. Semua orang pada berlomba-lomba cari madu yang baik dan susah mendapatkannya. Mudah-mudahan bermanfaat buat saudara kita itu. Ada lagi, silakan. Ya, Ustaz Interaksi Supriyadi. aktif ini. Terakhir Ustaz Supriyadi. Ada? Oh, siap Pak Sekjen. Mau ini aja, tadi Pak Anding, tapi sudah di ini sih. Artinya kalau umpama usaha itu dilakukan bersama, karena ini kan bicaranya farmasi, gimana caranya supaya tidak terlalu besar biaya per orang, tetapi bisa berjalan bisnis itu. Nah, itu aja Pak Sekjen. Jadi bisnisnya bisnis bukan perorangan, tapi bisnis komunitas. Ya, ini pengalaman Pak Anding ini. Gimana Pak Anding? Oh iya, silakan saya. Ustadz dari daerah mana nih? Bekasi. Saya Bekasi, Pak. Bekasi. Oke. Kalau akan menjadi komunitas di daerah Jawa Tengah, tentu orang Bekasi akan susah ikut bergabungnya, Pak. Susah ikut bergabung dalam arti aktivitas. Tapi kalau Bapak bicara activity modal, bisa aja. Nah, kalau yang saya inginkan kemarin itu, Pak, setiap daerah mempunyai bisnis sendiri-sendiri. Ya, mempunyai bisnis sendiri-sendiri. Yang di Bekasi, bikinnya di Bekasi. Yang di Solo, bikinnya di Solo. Yang di Jogja, bikinnya di Jogja. Kalau tadi bicara bisnis daging, Bapak melakukannya di Bekasi, Bapak menjualnya di Bekasi, melakukan pemotongan di Bekasi, pemasarannya di Bekasi. Jika ingin menjadi sharing dengan teman yang lain, ya tentu akan sharing modal. Nggak bisa sharing pemasaran, karena di Solo, Pak Anding misalnya tidak akan bisa melakukan delivery ke Solo dengan barang produk dari Bekasi. Begitu juga Pak Anding, Bapak yang dari Bekasi tidak akan mungkin melakukan produk pemasaran makanan dari Solo, dipasarkan di Bekasi, itu nggak mungkin. Arahan saya tadi itu setiap daerah membuat bisnisnya sendiri-sendiri kepada komunitas sendiri-sendiri. Berapa penduduk Bekasi lebih besar daripada penduduk Solo. Ya. Nah, itu yang saya maksudkan tadi. Oke, Pak Anding, silakan Pak Anding, tambahin Pak Anding. Pak, yang bisa di delivery itu pupuk, Pak. Pupuk ini pemasarannya luar biasa, hanya kok tidak ada kawan-kawan yang tertarik ya. Padahal ini peluangnya besar itu. Gambarannya misalkan di Kerawang ya, Kerawang itu luas lahan sawahnya ada 103.000 hektar, Pak. Kalau ini satu musim ya, padahal di sana ada 3 kali musim, berarti ada 309.000 hektar. Ini membutuhkan pupuk dari produk saya kali 15 itu, berapa juta liter ini. Kalau itu ambil keuntungan 1 liternya itu katakanlah 10.000, ini pendapatannya sudah berapa Pak? 10 miliar Pak, 1 tahun Pak. Nah ini kok kenapa tidak ada yang tertarik itu? Nah yang kalau yang daging betul yang disampaikan Pak Syekh ini sifatnya lokalistis itu. Tapi kalau ini pupuk, kemudian ada insektisida dan sebagainya bisa terus dikembangkan di seluruh Indonesia. Yang ini yang selalu saya harapkan agar kita bisa berkomunikasi dengan petani ini. Ini bagi para politisi ini mestinya tertarik mestinya. Itu Pak Syekh. Ya. Pupuk ya. Masalah pupuk yang membuat teman-teman kita nggak ketarik ya untuk memasarkannya. Saya kasih contoh, salah satu karyawan saya di Makassar berhenti karena dia jual pupuk, karena dia dapat dari Pemda Goa untuk memasarkan pupuk, dan sekarang dia menjadi distributor pupuk, dia punya penghasilan 50 juta sampai sebulan kalau lagi rame, kadang-kadang 40 juta, jadi dia nggak bekerja lagi, di saya gaji 7,5 juta. Pak Anding tadi mengeluh bahwa susah sekali dari teman-teman farmasi merespon pemasaran pupuk. Mungkin begini Pak Anding, jalan keluarnya, kalau mau rugi sedikit, itu pupuknya pupuk cair kan Pak Anding kan? Pak Anding? Ya, cair. Pupuk cair. Kenapa nggak coba didistribusi aja sedikit-sedikit ke teman-teman Pak Anding? Saya sudah coba distribusikan di Sumatera, di NTB, di Sulawesi Selatan, di Kalimantan Selatan, di Jawa Barat banyak, tetapi
hanya terbatas pada kualitasnya sangat bagus, tapi tidak dilanjutkan dengan tindakan pemasaran selanjutnya ini. Bukan maksudnya diberikan kepada mereka misalkan 0,5 liter suruh coba di pohon mereka di rumah, tanaman mereka di rumah. Setelah itu dengan dia lihat bagus kan dia mau bercerita, ini ada pupuk ini cobain nih. Kalau dia mau berusaha, kalau dia nggak mau berusaha, memang teman-teman kita ini kan kalau bicara bisnis yang berinteraksi itu sedikit, Pak Anding. Tapi kalau bicara besok mau demo, bicara pemerintah begini, bicara politik begini, hampir semua itu urunan. Masuk itu di WhatsApp, menggulingkan pemerintah, menggulingkan ini. Saya lihat di WhatsApp yang 300 orang itu, rame banget. Tapi kalau bicara ini, bisnis, bicara perniagaan, langsung kayak es yang mencair, sisanya sedikit. Nah, contohnya ini aja. Selama minggu ketiga kita ini yang interaksi, Mbak Ona, Sekjen, saya, Pak Anding. Yang lain bukan nggak mau, Pak. Malu-malu. Cuma jadi dengar sambil nyalain diri sendiri. Padahal tidak, kalau dia mau berinteraksi, itu akan jauh lebih baik, lebih terbuka. Nggak lagi orientasinya ke politik. Politik ini bikin rambut ubanan. Nggak bikin manfaat yang lebih besar untuk ekonomi. Orang kita bukan presiden, bukan ini kok. Jadi saya juga kepengen teman-teman itu lebih bereaksi sedikit pada saat kita diskusi perniagaan. Jangan hanya diskusi politik aja yang menjadikan mereka bereaksi. Saya lihat kalau lagi politik tuh, waduh, ramenya lagi buka puasa bersama lagi, ini yang dibahas, itu DPR, ini DPR, itu ini. Padahal kalau duit banyak jadi politik gampang. Jadi politikus gampang, datang sendiri. Itu suara. Saya di Tuban, Pak, itu 1 bulan pendapatannya mencapai 30 juta, Pak, per bulan. Untuk pupuk aja itu. Gimana, Pak? Itu untuk pupuk saja, Pak? Iya, pupuk saja. Dan nanti yang kita kembangkan... Penjualan ke masyarakat apa lewat institusi pemerintah, apa gimana? Di sana ada jaringan kawan-kawan aja. Ada jaringan kawan, ada radio, kemudian kita tunjang, kita kasih pupuk, kemudian dia pasang iklan di radio, dia jalan ya. Rata-rata 1 bulan bisa menjual 3.000, Pak. Nah, 3.000 ngambil keuntungan 10.000 dan 30 juta. Dan yang peluangnya paling besar itu Jawa Barat, Pak. Terutama di Karawang, ada di Sukabumi, Indramayu, itu luar biasa. Saya pernah diundang di Sukabumi untuk pengembangan pertanian organik. Saya waktu itu menjadi narasumber bersama Profesor Toto Agung, Guru Besar Unsud. Dan yang saya sangat sayangkan kok nggak berlanjut itu. Padahal hasilnya bagus, Pak. Ya ini jadi perlu gimana ya, susah. Perlu komitmen kuat, Pak. Ya, insya Allah. Nanti itu Ustadz dari Jambi ini nanya ini pupuk apa. Itu kan udah jelaskan bandingnya beberapa kali. Oh ya, saya di Jambi insya Allah sudah ada, Pak. Tapi saya lupa ya. Saya pernah dikasih tahu oleh distributor saya bicara di radio, tapi radionya lupa, coba nanti saya tanyakan, Pak. Di Jambi ada, dan petani belum lama ada petani di Jambi yang cerita sama saya bahwa kelapa sawitnya sangat bagus, dikasih pupuk organik cair Megarizo yang produksi perusahaan saya. Jadi kalau misalkan di Sumatera itu sangat luas, saya pernah juga ketemu dengan stafnya Pak itu yang menabrak tiang listrik itu, Pak. Setia Novanto. Pak Setia Novanto itu. Bahkan saya kirim pupuk satu dus, dan sayangnya kalau itu nggak bisa kita kejar lagi karena beliau nabrak tiang listrik. Tapi yang pasti di Jambi pupuk kami sudah ada, kemudian di Lampung bahkan kami pernah dirikan juga unit usaha di sana, tetapi waktu itu nggak bisa berkembang. Saya mencoba kontak sama waktu itu Bupati Lampung Timur dan alhamdulillah bisa nyambung, tetapi yang jadi masalah kalau harus harus pulang balik ke Lampung ini memang juga persoalan yang tidak ringan juga, Pak. Karena itu mestinya kawan-kawan yang ada di Lampung bisa mengembangkan bisnis ini di sektor hulunya itu. Di samping juga sektor peternakan yang tadi kita bahas.
Cobalah kita bangkit dari yang terkecil, kita nanti agar kita bisa berkembang. Kalau ini yang akan saya mulai segera ini adalah sapi, seperti saran Pak Syekh itu. Mudah-mudahan ini berkembang karena populasi sapi di Jawa Tengah memang sangat banyak. Tinggal action. Insya Allah Pak Anding, pasti ada manfaatnya yang disampaikan Pak Syekh ya. Pak Anding pasti ada semuanya. Pak Abdul Manap yang dari Jambi nih tadi nanya pupuk. Silakan. Iya Ustaz, ini Afwan Habis ini Pak Asdar dari NTT ya. Ya. Assalamualaikum. Ini saya dari Jambi mau nanya tentang pupuk tadi. Kan tadi pupuk katanya bisa untuk sawit ya Ustaz? Bisa, betul. Itu bentuk cairan ya Ustaz? Bentuk cair. Jadi kalau di ini akan ada ribuan hektar ya. Misalkan kalau bisa berkembang di Jambi, nanti aplikasi pupuk bisa dengan pesawat drone itu. Jadi satu hektar itu kalau dengan tenaga manual bisa berhari-hari, tapi dengan pesawat drone paling hanya cukup waktu sekitar 30 menit untuk aplikasi pupuk seluas 1 hektar. Jadi ini istimewanya. Kami punya pesawatnya, tapi masih belum cukup. Tetapi kalau di sana bisa berkembang baik, nanti kita bisa kembangkan di sana dengan pesawat-pesawat drone yang di sana, insya Allah kita akan memperoleh manfaat yang besar, Ustaz. Ya baik, selanjutnya nanti lewat Japri aja ya. Siap, Ustaz. Itu soal dia mengenalkan produknya Pak Anding. Dia mau jual ke pabrik-pabrik kelapa sawit itu. Pak Asdar, silakan Pak Asdar. Assalamualaikum, ini khusus untuk Pak Anding nih. Kebetulan saya punya perusahaan yang bergerak di bidang pertanian. Ini saya kepengen tahu kualitas produknya, bisa nggak dikirimin sampel ke NTT? Saya pernah mau kirim, pernah nggak, saya lupa ya. Tapi bisa Pak, saya kirim. Jadi ini silahkan nanti kirim alamat saya, akan segera saya kirim ke NTT agar nanti bisa dimanfaatkan di sana. Karena di sana di NTT ini harga waktu yang subsidi saja, misalkan urea saja, pupuk N itu satu staknya mencapai 500.000 kalau tidak salah itu. Jadi kalau bisa menggunakan pupuk saya, insya Allah jauh lebih hemat. Siap. Ya, mainkan soalnya di bawah perusahaan saya ada 3 koperasi yang bergerak di bidang pertanian. Oh, luar biasa ini bandar ya. Mantap. Iya, sudah. Nanti kau harus banyak berkonsultasi dengan Pak Anding. Nanti dia siapkan kirim drone ke sana. Ya. Siap. Siap. Baiklah teman-teman sekalian, ini mohon maaf waktunya udah asar masuk ya. Pak Syekh, terima kasih ini. Tambahan sedikit Pak Sekjen buat Mbak Saudah. Terakhir sekali. Kata-kata terakhir dari Pak Syekh, silakan. Ya, Mbak Saudah. Buat Mbak Saudah ini, khusus silakan. Buat Mbak Saudah. Mbak Saudah tadi bilang mengalami kesulitan untuk untuk ikan gurami, ya, ikan gurami atau ikan mas. Kenapa Ibu Saudah tidak mencoba melaksanakan peternakannya sendiri? Kan itu tidak butuh tempat yang luas. Dia cuma butuh tempat sekitar 3 meter persegi, terap-terap kayak kamar mandi. Dia bisa menghasilkan ratusan ekor. Nah, kenapa nggak Ibu Saudah coba sendiri? Ini Ibu Saudah masih on nggak ini? Masih. Tadi dia menawarkan. Ibu Saudah coba sendiri. Iya, Ibu Saudah. Dicoba sendiri, kemudian langsung jika ikan mas mentahnya nggak bisa dijual, langsung jadiin dia ikan pepes atau ikan guraminya nggak bisa, jadiin ikan pepes, pasarkan. Ini peluang yang sangat bagus Ibu Saudah, dan ini berkelanjutan sampai waktu yang lama nanti bisnisnya itu. Coba Bu Saudah bikin bak 3 meter, kemudian bak kedua ningkat 3 meter lagi, bak ketiga ningkatkan, itu sistem air tumpah peternakannya itu dari bibit ke bawah. Itu akan menghasilkan ratusan ekor, Mbak Saudah. Dan itu hanya dalam 3 bulan sudah panen. Coba Mbak Saudah mulai melaksanakannya. Ya, betul. Terima kasih, Pak. Saya pernah juga itu. Begitu Mbak Saudah. Mbak Saudah tadi bilang saya ada juga dia jual madu lembata saya. Madu lembata asli. Ya Mbak Saudah, coba dikirim ke Pak Syekh nanti. Madunya benar-benar dari lembata. Madu harus dicoba dulu baru tahu bagus enggaknya. Ya, begitu ya Mbak Saudah ya. Jadi ngintip-ngintip aja itu. Baiklah teman-teman sekalian, kita bersyukur hari ini bisa berbincang banyak
pengalaman Pak Anding, Pak Syekh bersama dan teman-teman yang dimudahkan usahanya. Mudah-mudahan Pak Hasdar, Pak Abdul Manaf dari Jambi, dari NTT, luar biasa. Ada dari banyak hal itu, saya ingin teman-teman bisa mencatat 3 hal ini ya, yang dimotivasi oleh Pak Syekh. Pertama, kata-katanya ini diingatkan, pertama soal keberanian. Dia harus berani betul, tidak hanya berani untung, tapi berani rugi. Berani memulai usaha, apapun keberanian. Jadi ini penting ya. Yang kedua adalah kecepatan beradaptasi. Ini ada korelasinya dengan keberanian. Berani mungkin cepat, dan ketiga adalah kemampuan memperkenalkan produk kita. Kita punya teman-teman banyak, kita punya jaringan, kita punya komputer, dan kita di depan ini pasar yang sangat tidak terbatas. Kita punya toko yang orang itu bisa melihatnya, berjuta-juta orang melihat. Di depan ini sangat tidak terbatas, maka siapa lagi kalau bukan kita yang memanfaatkannya, begitu ya saya. Teman-teman sekalian, saya kira alhamdulillah kita akhiri sesi ini dengan baca bersama-sama doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita